Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novandra Aditya Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Jadi di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai kias. Yang pertama yaitu pengertian kias. Kias atau analogi merupakan dasar hukum Islam yang disepakati. Ia menduduki peringkat keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, kias berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan kias menurut istilah adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Kias dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum pada suatu masalah yang telah disepakati oleh Al-Quran dan hadis, dan setelah itu dicari ilat atau sebab, maka ketentuan hukumnya. Bila ada kesamaan ilat atau sebab, maka hukumnya sama. Ulama pertama kali yang merumuskan kias adalah Imam Syafi'i. Rukun kias. Kias dianggap sah dan benar apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Seluruh ulama sepakat bahwa rukun kias ada 4 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-aslu, atau pokok masalah yang ada dalam nas dan sebagai tempat menganalogikan sesuatu, misalnya kamar. Nomor 2, hukum al-asli, keputusan hukum asal, misalnya haram. Yang ketiga al-far'u, atau cabang masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas, misalnya ganja. Yang keempat ilat, faktor penyebab, misalnya memabukkan. Syarat al-aslu. 1. Hukum asal tidak boleh termansuk atau terhapus. 2. Hukum asal harus berupa hukum syara atau terdapat dalam nas dan tidak boleh berupa hukum akal. Yang ketiga, hukum asal bukan merupakan hukum perkecualian, misal sah puasanya orang yang lupa makan. Syarat ilat atau faktor penyebab motivasi hukum. Penentuan ilat membutuhkan kejelian sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mengakibatkan kesalahan. Syarat ilat antara lain yaitu ilat harus sesuai dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Kuat dugaan bahwa hukum tersebut ditetapkan oleh karena alasan adanya ilat tersebut, bukan karena faktor lain. Contoh, sifat memabukkan. 2. Ilat harus bersifat jelas. Tidak boleh samara atau sembunyi-sembunyi karena tidak dapat terdeteksi keberadaannya. Contoh, ijab dan qabul. 3. Ilat harus berupa sesuatu yang bias dan dipastikan bentuk, jarak, dan timbangannya. Contoh, tindakan pembunuhan adalah sifat yang dapat dipastikan menghilangkan nyawa seseorang. Cara mengetahui ilat. Yang pertama, menurut ulama ada beberapa cara yang dapat ditempuh guna mengetahui ilat, antara lain melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis baik secara tegas ataupun tidak tegas. Contoh ilat yang tegas terdapat dalam ayat 7 surat Al-Hasyr. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa ilat mengapa harta rampasan itu harus dibagikan antara kelompok-kelompok tersebut adalah agar harta kekayaan jangan hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja. Terhadap hukum ini kemudian dianalogikan bahwa setiap pembagian harta kekayaan haruslah merata dan tidak boleh harta hanya diberikan kepada orang-orang kaya saja. Sedangkan untuk contoh ilat yang tidak ditegaskan terdapat dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Redaksi ayat tersebut mengandung pengertian bahwa menjadi ilat bagi haramnya haidnya dan ilat halal mendekatinya adalah keadaannya telah suci. Kesimpulan ini bukan tersurat dalam ayat di atas namun tersirat di dalamnya. 2. Melalui ijma. Contoh, kesepakatan ulama bahwa keadaan kecil seorang menjadi ilat bagi perlu ada pembimbing untuk mengendalikan hartanya sampai ia dewasa, dianalogikan kepada hak mewakili anak perempuan kecil dalam masalah pernikahan bagi mazhab Hanafiyah. 3. Melalui ijtihad. Hasilnya dinamakan ilat al-mustabat, ilat yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Metode adalah al-sibru wal al-taksim, yakni al-sibru yang berarti menyeleksi dan al-taksim yang berarti mengumpulkan. Contoh, qomer diharamkan oleh Al-Quran, kemudian seorang mujtahid mencari ilat mengapa qomer diharamkan. Macam-macam kias. Yang pertama kias aula, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias adna. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.